Halo sobat, selamat datang kembali di channel Film Keren. Di sini kita akan membahas lanjutan alur cerita film One Piece Live Action 2023 episode 7 dan 8. Ini merupakan episode paling epik dan klimaks dari serial One Piece 2023, di mana Luffy akan berhadapan dengan Arlong, si bajak laut paling ditakuti di East Blue. Bagaimana keseruan kisah epiknya? Sebelum memulai alurnya, silahkan untuk membunyikan notifikasi lonceng dan subscribe untuk mendukung channel ini berkembang, dan bisa menonton film keren lainnya. Yuk, mari kita saksikan alur cerita filmnya. Selamat menonton! Film dibuka, di mana Luffy yang sedang mencari Arlong dan Nami, akhirnya sampai di Pulau Konomi. Di tempat berbeda Nami yang sedang bermain kartu dengan bajak laut manusia ikan, tiba-tiba dipanggil oleh Arlong yang ingin berbicara dengannya. Setibanya di ruangan Arlong, Nami tiba-tiba teringat masa lalunya, saat dia masih kecil, di mana saat kecil Nami mencuri sebuah buku di toko desa yang kemudian diketahui oleh ibunya. Nami yang ketahuan ibunya, justru malah marah dan muak karena selalu hidup miskin. Hingga tidak berselang lama sang ibu pun menyusulnya. Di mana ia menceritakan saat pertama menemukan Nami dan Nojiko, di mana saat itu ternyata ibunya adalah seorang marinir yang diutus untuk melawan bajak laut, namun sayangnya ia kalah dalam pertempuran. Yang akhirnya menemukan dua anak kecil yaitu Nami dan Nojiko dan memutuskan untuk merawatnya. Setelah mengingat masa lalunya, datanglah Arlong, yang langsung meminta peta menuju Greenland, mengingat di sini Arlong telah berjanji kepada Nami untuk bisa membebaskan dirinya. Di sini akhirnya kita mengetahui bahwa Nami melakukan pengkhianatan kepada Luffy atas dasar paksaan. Arlong pun meminta Nami untuk menagih upeti ke desa Koko, di mana desa Koko adalah kampung halaman dari Nami. Nami yang mendengar tugas itu pun langsung merasa sedih. Di tempat lain, terlihat Guard yang telah sampai di restoran milik Zeid. Guard tahu bahwa Zeid telah menerima tamu yaitu Luffy yang ditutupi oleh Zeid dengan hidangan lezat. Yang akhirnya Zeid tidak bisa menutupi lebih lama, karena Koby dan Helmeppo mendapatkan informasi dari bartender yang ada di sana. Sebelum Guard pergi, Zeid mengarahkan Guard untuk tidak ikut campur karena ini adalah zamannya, mereka. Beberapa saat kemudian akhirnya Luffy dan temannya telah tiba di desa Koko. Namun di saat mereka sedang menelusuri desa itu, terlihat penduduk desa yang tengah berkumpul untuk mengumpulkan uang upeti kepada Arlong yang kurang. Di saat bersamaan itu, muncul Nami yang datang, dan Nojiko yang melihat Nami pun sangat marah melihat kedatangan Nami. Akan tetapi Nami pun kembali teringat masa lalunya, di mana Nami memutuskan untuk mengembalikan buku yang ia curi. Tiba-tiba desa Koko diserang oleh bajak laut Arlong yang langsung membantai habis-habisan warga desa Koko. Nami yang melihat Luffy berada di sana pun, langsung mengarahkan Luffy untuk pergi dari desa Koko, karena Nami tidak sudi melihat mereka semua. Namun justru Luffy yang mendengar itu pun semakin penasaran dengan alasan Nami melakukan semua hal itu. Ketua desa yang mengetahui Luffy, mengarahkan Luffy dan rekannya untuk mengunjungi Nojiko untuk mendapatkan informasi tentang Nami. Setiba di rumah Nojiko, Nojiko langsung menodongkan senjata, namun Sanji dengan santai berjanji akan memberikan hidangan lezat kepada Nojiko asal mereka bisa tahu apa yang terjadi terhadap Nami. Pada waktu malam hari, terlihat manusia ikan sedang mengadakan pesta, dan terlihat Nami yang datang membawa upeti desa Koko untuk Arlong. That's what we need to talk about, that in the terms of our deal.
Tiba-tiba datanglah kapten marinir bernama Nezumi bersama pasukannya. Sang kapten pun membahas kekacauan yang Arlong buat di daerah Konomi. Arlong pun langsung memberikan uang suap kepada Nezumi sebagai permohonan maaf serta membereskan semua masalahnya. Luffy akhirnya mengetahui kisah Nami dari Nojiko, yang kehilangan seorang ibu akibat kekejaman dari Arlong. Luffy yang mendengar itu pun tampak emosi dan disusul oleh Zoro yang sudah berjanji akan selalu berada di sisinya. Di sisi lain, Arlong sedang memberikan sejumlah uang kepada Nezumi sebagai suap untuk menutupi kekacauan yang ia buat. Setelah kepergian Nezumi, Nami langsung menagih janji kepada Arlong untuk melepaskan Nami dan desa Koko jikalau Nami berhasil membayar 100 juta beri kepada Arlong. Nami pun terlihat antusias dan berlari untuk mengambil semua uang yang berhasil ia kumpulkan selama ini. Nami yang terlihat sedang menggali sesuatu di kuburan ibunya, ketahuan oleh Nojiko yang langsung memarahi Nami. Namun akhirnya Nojiko pun mengetahui bahwa Nami yang mengikuti Arlong bukan untuk berkhianat, melainkan untuk melindungi mereka agar bisa mengumpulkan uang 100 juta beri kepada Arlong untuk membebaskan desa Koko dari gangguan bajak laut Arlong. Nami bercerita kepada Nojiko bahwa dia sudah dari kecil mulai mengumpulkan uang tersebut. Ketika Nami akan memberikan kepada Arlong, sialnya Kapten Nezumi pun datang untuk merampas uang Nami atas dasar pencurian yang dilakukan oleh Nami. Sehingga Nami yang melihat itu langsung mengejar marinir itu dengan penuh amarah kepada Arlong yang sudah mempermainkannya. Dikarenakan ternyata Kapten Nozomi datang kepada Nami atas dasar arahan oleh Arlong. Arlong pun mulai memberi arahan kepada anak buahnya, bahwa dia telah mendapatkan peta Greenland dan akan mendapatkan harta One Piece serta menjadi raja bajak laut. Serta akan melawan para manusia agar tunduk kepadanya. Nami yang gagal mengejar para marinir pun merasa frustasi, karena yang selama ini ia lakukan merasa sangat sia-sia. Kemudian tiba-tiba Luffy datang saat Nami sedang melukai lengannya. Nami yang melihat Luffy pun langsung meminta bantuan Luffy untuk menolong dirinya. Luffy yang mendengar hal itu pun menegaskan kepada Nami bahwa sampai kapanpun Nami adalah temannya. Kemudian terdengar ledakan besar, yang ternyata Arlong sudah menyerang desa Koko tersebut. Keesokan harinya Luffy, Nami dan teman lainnya yang telah tiba di desa Koko, kini terlihat desa Koko telah hancur terbakar hingga tak tersisa akibat perbuatan Arlong. Namun di saat itu terlihat Nojiko dan warga desa yang telah mengetahui kebenaran pengorbanan Nami sehingga mereka ingin menyerbu Arlong Park. Nami yang mendengar itu, langsung melarang melawan para manusia ikan itu, karena jika melakukan penyerbuan itu maka mereka semua akan mati. Luffy pun mengarahkan warga desa untuk diam. Luffy menyatakan bahwa untuk mengalahkan Arlong itu merupakan tugas mereka. Di tempat lain, terlihat Nezumi yang berada di kapal guard, langsung memberi informasi kebohongan mengenai peperangan yang dibuat oleh Luffy dan rekannya. Walau dalam berita itu Koby sempat tidak percaya, karena yang ia tahu bahwa Luffy tidak seperti itu. Kemudian di markas Arlong, di mana anak buahnya terlihat sedang menyiapkan sesuatu, tiba-tiba diserang bom asap. Yang bersamaan dengan itu kelompok Luffy pun datang. Kedatangan Luffy pun akhirnya menimbulkan pertarungan kedua kelompok tersebut. Saat Zoro dan Sanji yang melawan semua anak Arlong, Nami dan Luffy segera bergegas ke ruangan peta untuk mencari Arlong sebagai lawannya. Akhirnya Arlong pun tiba di ruangan peta. Dan Arlong pun memberitahu bahwa dia sangat ingin menghabisi semua manusia agar manusia ikan bisa menguasai lautan. Maka ketika mengetahui Nami dijadikan alat oleh Arlong, Luffy pun tidak bisa membiarkan ini lebih lama, mulai mengarahkan Nami untuk pergi, serta ia akan melawan Arlong sendirian. Di tengah-tengah pertarungan, Bagi yang berada di tas milik Sanji pun memohon kepada mereka agar bisa diantarkan ke tubuh yang berada di sana dan berjanji akan membantu mereka. Sanji yang mendengar itu pun dengan terpaksa melepaskan Bagi, namun setelah dilepaskan,
justru malah pergi meninggalkan mereka. Usop yang sedang berlari dari kejaran anak buah Arlong terjatuh dan berpura-pura tewas, dan membuat anak buah Arlong merasa senang serta memutuskan untuk pergi. Namun ternyata itu adalah sebuah tipuan dari Usop di mana ia hanya melumuri badannya dengan saus, dan setelah itu Usop langsung menyerang dengan ketapel berisi api yang membuat anak buah Arlong terbakar dan tewas seketika. Di markas Arlong, muncullah tangan kanan Arlong yang langsung melawan Sanji dan Zoro. Sanji dan Zoro terlihat cukup kesulitan melawannya. Di tempat lain, saat Luffy yang sedang melawan Arlong, juga terlihat sangat kewalahan melawannya. Luffy akhirnya menemukan sebuah ide untuk melawan Arlong yaitu dengan menghancurkan semua peta dan istana milik Arlong tersebut. Luffy pun mengalihkan serangan tersebut ke semua dinding istana. We compatriots. You don't ever. Luffy pun akhirnya berhasil mengalahkan Arlong dengan serangan pamungkasnya dan menghancurkan istana milik Arlong. Di malam harinya, warga desa memutuskan untuk mengadakan pesta dan makan malah atas kemenangan Luffy dan kawan-kawannya itu. Dengan Sanji yang menjadi koki dan Usop yang menceritakan kisahnya saat berhasil mengalahkan anak buah Arlong. Saat sedang asik berpesta, tiba-tiba Garp dan pasukannya tiba di sana, sontak Luffy dan rekannya pun kembali waspada. Garp pun langsung memerintahkan untuk menangkap Luffy, namun Koby menolak perintah itu karena ia tahu bahwa Luffy bukan bajak laut yang jahat. Akhirnya Garp pun menantang Luffy sebagai cucu yang tidak tahu diri. Meski dalam situasi ini pun ketegasan Garp bukan tanpa tujuan, di mana dia sangat khawatir kepada Luffy karena Greenland bukan tempat bermain. Karena Luffy sangat keras kepala, rupanya hal itu mengingatkan Garp kepada Gold Roger selaku paman Luffy. Setelah itu Garp mulai mengerti lantas mengarahkan pasukannya untuk mundur. Garp akhirnya menerima sebuah takdir jikalau sang cucu memilih jalan seperti ini. Keesokan harinya, Nami yang berada di makam ibunya, dan berusaha bercerita kepada sang ibu, dihampiri oleh Nojiko sang kakak, untuk dasar perpisahan karena Nami merupakan kru Luffy yang akan melanjutkan perjalanannya. Di tempat lain, Luffy yang sedang bersantai, tiba-tiba dihampiri Koby yang memberikan sebuah poster buronan berwajah dirinya. Bukannya panik, Luffy justru malah sangat senang karena dengan inilah dirinya ingin menjadi bajak laut, dan citra buronan ini menggambarkan bahwa dia telah menjadi bajak laut seutuhnya. Luffy pun bergegas menunjukkan poster tersebut kepada temannya, justru malah membuat mereka bingung karena hal ini pasti membuat jalan menuju Greenland tak mudah mengingat seluruh East Blue pasti mengincar mereka semua. Karena diketahui bayaran menangkap Luffy menjadi bayaran terbesar sepanjang sejarah. Di tempat berbeda, terlihat bagi si badut berada di suatu tempat bersama Alvida yang ternyata masih hidup, di mana mereka berdua masih memiliki dendam kepada Luffy, bersepakat mereka akan membunuhnya. Sementara di tepi pantai, terlihat Seng dan krunya tiba-tiba didatangi oleh Mihawk, yang ternyata Mihawk hendak memberikan sebuah poster Luffy yang sudah menjadi buronan. Hal itu membuat Seng dan krunya sangat senang karena Luffy benar-benar membuktikan ucapannya. Garp yang juga melihat poster dengan bayaran tertinggi itu pun ternyata sangat bangga kepada cucunya karena bisa melangkah hingga sejauh ini.
Hingga di saat bersamaan, Luffy, Nami, Zoro, Usopp serta Sanji mulai berkumpul dengan sebuah harapan yang ingin mereka gapai. Hingga hal itu pun akhirnya film One Piece Live Action 2023 pun selesai. Jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar mendapatkan update film keren lainnya. Sampai jumpa.